Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu syarat tugas, yaitu ujian akhir semester pada mata kuliah kewirausahaan. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Jorando Berlin Siritonga, NIM 17103048, mata kuliah kewirausahaan, dosen pengajar Riau Sujarwani, SOS MM. Adapun materi presentasi yang mau saya jelaskan yaitu ada 8. Pertama, pengenalan kewirausahaan. Kedua, usaha mikro menengah. Ketiga, strategi membangun keunggulan kompetitif. Keempat, merintis usaha baru. Kelima, ada bentuk kepemilikan bisnis. Keenam, waralaba. Ketujuh, strategi pemasaran dan manajemen operasional. Kedelapan, ada perencanaan bisnis. Pertama, pengenalan kewirausahaan. Ada konsep dasar kewirausahaan dan wirausaha. Apa itu kewirausahaan? Kewirausahaan adalah sebuah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke depan ke dalam kehidupan. Dalam bahasa Inggris, kewirausahaan disebut sebagai entrepreneurship. Orang yang menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan disebut juga sebagai wirausaha. Arti kewirausahaan menurut teori dari Zimmer adalah sebuah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan bisnisnya. Menurut Suryana tahun 2006 ada 6 hakikat penting dari kewirausahaan dan secara umum dapat didefinisikan sebagai kemampuan kreatif dan inovasi yang menjadi kiat, dasar, sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian dan untuk menghadapi resiko. Selain itu, kewirausahaan dapat diartikan sebagai sikap itu nilai dan kemampuan untuk menarik, melihat, dan memanfaatkan peluang yang ada dan kemudian menciptakan sesuatu yang baru dengan menggunakan sumber daya tersebut untuk memberikan balas jasa dan memperoleh keuntungan. Adapun karakteristik dan jiwa kewirausahaan menurut Geoffrey Meredith dalam Suryana 2006 adalah pertama, percaya diri dengan watak keyakinan, kemandirian, individualitas, dan optimisme. Kedua, ada berorientasikan tugas dan hasil dan watak kebutuhan akan prestasi berorientasi pada laba. Memiliki ketekunan dan ketabahan, memiliki tekad yang kuat, suka bekerja keras, energik, dan memiliki inisiatif. Ketiga, ada pengambilan risiko dan watak, memiliki kemampuan mengambil risiko dan suka pada tantangan. 4, ada kepemimpinan pada watak, bertingkah laku sebagai pemimpin, bergaul kepada orang lain, suka terhadap kritik dan saran untuk membangun. Kelima, ada kreosinilan, ya dengan watak memiliki inovasi dan kreativitas tinggi, fleksibel, serta dan memiliki jaringan yang bisnis yang luas. Keenam, ada berorientasi ke masa depan dengan watak persepsi dan memiliki cara pandang atau cara pikir yang berorientasi pada masa depan. Kedelapan, ada jujur dan tekun dengan watak memiliki keyakinan bahwa hidup itu sama dengan kerja. Terus ada kemudian teori menurut Zimmer dan Scarborough 2008 ada beberapa kelemahan kewirausahaan mencakup hal-hal sebagai berikut. Pertama, ketidakpastian pendapatan. Jadi di dalam kewirausahaan itu kelemahannya itu adalah ketidakpastian pendapatan. Kedua, ada risiko kehilangan seluruh investasi. Ketiga, ada kerjasama dan kerja keras. Keempat, tingkat stres yang tinggi.
Kelima, tanggung jawab penuh. Dan keenam, keputusasaan. Sedangkan faktor pendorong keberhasilan seseorang dalam berwirausaha antara lain ada satu, yaitu kemampuan dan kemauan, kedua tekad yang keras dan kerja keras, ketiga mengenal peluang yang ada dan berhasil meraih ketika ada kesempatan. Kedua ada usaha mikro, kecil, dan menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, pengenalan atau pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu sebagai berikut. Pertama ada usaha mikro. Apa sih usaha mikro itu? Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Kedua ada usaha kecil. Usaha yang dimaksud itu adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Ketiga, ada usaha menengah. Apa sih usaha menengah itu? Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Di sini ada kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Undang-Undang 20 tahun 2008. Usaha mikro yaitu asetnya minimal 50 juta dan omset maksimalnya 300 juta. Tapi ini adalah kisaran atau kriteria menurut undang-undang di dalam sebuah undang-undang nomor 20 tahun 2008. Kalau usaha kecil ada aset 500 juta dan omset maksimalnya 2,5 M. Sedangkan usaha menengah ada aset yang minimalnya 10 M sedangkan omset maksimalnya 50 M, 50 miliar. Selanjutnya ada sektor UMKM menurut Rambat tahun 2007 yaitu pertama bisnis jasa, kedua ada bisnis eceran, ketiga ada bisnis distribusi, keempat ada bisnis agraris atau pertanian, kelima ada bisnis manufaktur. Bisnis jasa itu seperti contohnya kita membuka jasa cleaning service atau jasa cuci mobil, cuci motor. Kalau sedangkan bisnis eceran itu kita seperti kita membuka apa ya jualan warung-warung kecil atau bisa dibilang seperti pedagang kaki lima. Sedangkan bisnis distribusi itu adalah kita yang membangun sebuah uh, wadah yang untuk mendistribusikan dan menjualnya kembali seperti ke warung-warung, yaitu bisa dibilang distribusi itu seperti bisnis membuat sebuah alat atau semacam permainan anak-anak, kita yang mendistribusikannya. Lanjut, ada faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan maupun keberhasilan suatu bisnis kecil menurut Rambat 2007. Faktor yang mempengaruhi kegagalan suatu bisnis kecil yaitu satu, banyak perusahaan kecil yang dikelola oleh manajer yang kurang mampu dan kurang berpengalaman dalam menjalankan tugas. Kedua, kurangnya dukungan dari pihak terkait. Ketiga, masih lemahnya sistem kontrol atau pengawasan.
Keempat, masalah kurangnya modal untuk menjalankan usaha. Sedangkan faktor yang mempengaruhi keberhasilannya dalam suatu bisnis yaitu pertama memiliki tipe yang ulet, tipe orang pekerja yang keras, memiliki tujuan dan dedikasi tinggi, serta yang kedua dukungan faktor eksternalnya berupa peningkatan perminta, peminta, peminta, pemintaan barang dan jasa, peminatan barang dan jasa. Tiga, ada materi ketiga ada strategi membangun keunggulan kompetitif. Keunggulan kekuatan kompetitif berdasarkan menurut Gading 2010 diwujudkan dalam 5 kekuatan kompetitif. Yang pertama adalah masuknya pesaing baru, kedua ada ancaman substitusi, ketiga kekuatan tawar membeli, keempat kekuatan tawar menyuplai, dan sedangkan kelima ada persaingan antara kompetitor yang sudah ada. Menurut Zimmer dan Scarborough 2008, modal intelektual terdiri dari 3 komponen, yaitu sebagai berikut. Pertama ada modal manusia. Apa sih itu modal manusia? Yaitu berupa bakat, kreativitas, keterampilan, dan kemampuan tenaga kerja di dalam sebuah perusahaan. Kedua ada modal struktur, yaitu akumulasi pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan. Ketiga ada modal pelanggan, di mana basis pelanggan yang mapan, reputasi positif, hubungan terus-menerus, dan goodwill. Ini yang akan membangun sebuah perusahaan berjalan ke depannya. Selanjutnya ada proses manajemen strategis, di mana langkah-langkah dalam manajemen strategis menurut Zimmer dan Scarborough 2008 adalah pertama mengembangkan visi yang jelas, menerjemahkan menjadi pernyataan visi yang bermakna. Visi membantu perusahaan untuk menjadi ada pertama visi memberi arah, kedua visi menentukan keputusan, tiga ada visi memotivasi orang lain. Kedua ada menilai, yaitu kedua menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yaitu apa? Kekuatan, di mana faktor internalnya yaitu faktor internal yang positif. Sedangkan di sisi lain ada kelemahan yaitu faktor eksternalnya yang negatif. Tiga ada mengamati lingkungan sekitar untuk mengetahui peluang dan ancaman yang dapat dihadapi di sebuah perusahaan, yaitu pertama ada peluang, yaitu mencari opsi-opsi eksternal positif, dan B ada ancaman di mana kekuatan eksternal negatif yang menghalangi perusahaan. Keempat, mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan utama. Ini merupakan faktor yang menentukan kemampuan perusahaan untuk memenangkan persaingan dalam suatu industri. Kelima, mengenali persaingan, yaitu ada 3 jenis persaingan, yaitu ada persaingan langsung, pesaing signifikan, pesaing tak langsung. Keempat, yaitu merintis usaha baru. Menurut Bouchard 2010 ada 3 macam dalam memasuki usaha baru. Pertama, kita ada merintis usaha baru, kedua membeli perusahaan orang lain, dan ketiga adalah franchising. Berdasarkan Suryana 2006, dalam merintis usaha baru terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama ada bidang dan jenis usaha yang dimasuki. Kita harus menentukan dulu dan mengerti apa bidang dan jenis usaha yang dimasuki kita akan rintis. Kedua ada membentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. Ketiga menentukan tempat usaha yang akan dipilih. Keempat ada organisasi yang akan digunakan. Sedangkan kelima menjamin usaha yang mungkin diperoleh, dan keenam lingkungan usaha yang akan berpengaruh.
Kerugian dalam membeli sebuah perusahaan orang lain dan langkah-langkah yang harus diambil dalam pembelian perusahaan menurut Suryana 2006. Pertama, membeli perusahaan orang lain itu dalam membeli perusahaan yang sudah ada itu memiliki kerugian dan permasalahan. Permasalahannya pertama ada masalah eksternal, yaitu lingkungan seperti banyaknya pesaing atau ukuran peluang pasar. Kedua ada masalah internal, yaitu di mana masalah dalam perusahaan, misalnya masalah citra, reputasi perusahaan yang udah pernah terjadi dan itu harus diawasi, kita antisipasi. Kemudian ada juga langkah-langkah yang harus diambil dalam pembelian perusahaan. Dalam membeli perusahaan yang sudah ada, jika ingin membeli, kita harus meyakinkan bahwa tidak ada atau tidak akan merintis usaha baru, dan kedua menentukan jenis perusahaan yang diinginkan dan mampu mengelola. Ketiga ada pengembangan lokasi yang diinginkan. Keempat, mempertimbangkan gaya hidup yang Anda inginkan. Kelima, jajaki dulu penyandang dana sebelumnya. Keenam, persiapan bahwa Anda akan menjadi pedagang. Ketujuh, tetapkan perusahaan yang ingin dibeli. Sedangkan ke-8 itu pilihlah penjual yang terbaik. Terus adakah penelitian sebelumnya Anda menyetujuinya? Kemudian buatlah surat perjanjian dan jangan lupa menilai karyawan dan yakinlah bahwa harga sesuai. Ada beberapa bentuk pertanggungjawaban sosial wirausahawan dapat dirumuskan sebagai berikut menurut Kia 2011. Pertama, tanggung jawab terhadap lingkungan. Ini perlu karena seorang wirausahawan itu akan bertanggung jawab terhadap lingkungan di mana tempat dia membuka sebuah usaha. Yang kedua ada tanggung jawab terhadap karyawan, sudah jelas pasti. Ketiga ada tanggung jawab terhadap pelanggan. Keempat ada tanggung jawab terhadap investor, investor yang baik dari luar maupun dari dalam negeri yang datang untuk menanam saham di tempatnya. Itu ada 5 terakhir tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. 5 materi ada bentuk pemilikan bisnis. Macam-macam bentuk kepemilikan bisnis. Pertama ada perusahaan perseorangan. Ada beberapa keunggulan dari perusahaan perseorangan, yaitu menurut Zimmer dan Scarborough 2008. Pertama, mudah dibentuk. Perusahaan perseorangan itu mudah dibentuk dan bentuk kepemilikannya sangat murah untuk dimulai. Insentif laba dan kewenangan penuh untuk mengambil keputusan. Tidak ada pembatasan hukum khusus dan serta mudah juga diberhentikan atau dihentikan. Perusahaan perseorangan juga memiliki beberapa kelemahan, antara lain kewajiban pribadi tak terbatas, keahlian dan kemampuan yang terbatas, perasaan terisolasi, keterbatasan akses ke modal, kurangnya kesinambungan bisnis. Kedua ada persekutuan firma atau disingkat FA, adalah perseorangan yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan di bawah satu nama bersama, di mana pesertanya langsung dan sendiri-sendiri bertanggung jawab sepenuhnya pada pihak ketiga. Menurut Ken Royalty tahun 1988, keuntungan dengan pendirian perusahaan dalam bentuk firma antara lain relatif mudah, tidak terlalu memerlukan akta formal, lebih mudah memperoleh modal, kemudian lebih mudah berkembang. Adapun juga kerugiannya, pertama
pemilik firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Ya, pertama itu kerugiannya. Kedua, apabila tidak memiliki apabila salah satu pemiliknya meninggal dunia, maka mengancam kelangsungan hidup perusahaan. Ketiga, kesulitan dalam perahlian kepemimpinan. Keempat, kesulitan dalam menghimpun dana yang jumlahnya cukup besar. Ketiga, ada persekutuan komanditer atau kalau biasa yang kita ketahui adalah CV. Itu adalah perusahaan yang didirikan untuk menjalankan suatu usaha yang dibentuk oleh seorang atau lebih sebagai pihak yang bertanggung jawab, renteng, dan salah satu atau lebih sebagai pihak lain yang mempercayakan uangnya. Di mana menurut Zimmer dan Scarborough 2008, beberapa keunggulan CV adalah: satu, mudah didirikan; kedua, keahlian yang saling melengkapi; ketiga, pembagian laba; keempat, pengumpulan modal yang lebih besar; kelima, kemampuan menarik sekutu terbatas; terus serta tidak banyak peraturan pemerintah, lebih ke bersifat fleksibel, dan pajak dinilai langsung dari laba dan rugi. Adapun kelemahan dalam mendirikan sebuah perusahaan berbentuk CV, yaitu antara lain kewajiban tak terbatas pada setidaknya seorang sekutu, akumulasi modal, kesulitan untuk memikirkan kepentingan persekutuan tanpa membubarkan persekutuan. Keempat, ada kekurangan kesinambungan. Kelima, potensi konflik pribadi dan wewenang. Ada ada juga sekutu yang terkait dengan hukum keagenan. Dan terakhir, menjaga persekutuan agar tetap berkembang. Terakhir, ada perseorangan terbatas atau biasa disingkat PT. Merupakan badan hukum yang terdiri berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi syarat undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Ada beberapa kelebihan dalam membentuk sebuah PT. Menurut Rambat 2007, ya, pertama, adanya tanggung jawab atas utang yang terbatas. Kedua, adanya kemungkinan untuk memperjualbelikan sahamnya. Jadi kelebihannya itu salah satunya itu kita dapat memperjualbelikan saham di tempat kita mendirikan PT, yaitu ketiga, ada relatif lebih mudah memperoleh pinjaman. Keempat, adanya kemungkinan untuk ahli teknologi dan ilmu di mana para pemegang saham dapat lebih mudah menyewanya. Kemudian ketika di sisi kelebihan pasti ada ke sisi kelemahannya, di mana PT keterbatasan dalam jenis bidang usaha, adanya perbedaan kepentingan di dalam menjalankan PT, adanya kewajiban untuk membuat laporan berbagai pihak, adanya biaya tidak sedikit untuk mendirikan PT, dan adanya sistem pajak menyebabkan seseorang memegang saham pajak ganda. Kemudian ada bentuk kepemilikan usaha lainnya, yaitu ada usaha perseorangan profesional dan ada usaha patungan. Di mana usaha perseorangan profesional itu dirancang khusus bagi profesional, pengacara, dokter umum, dokter gigi, dan lain-lain, yang menawarkan keuntungan dan bentuk kepemilikan perseorangan. Sedangkan usaha patungan atau dalam bahasa Inggrisnya joint venture, berdasarkan Karina 2011, usaha patungan merupakan bentuk kerjasama antar beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kegiatan ekonomi yang padat. Selanjutnya ada usaha koperasi, merupakan badan usaha yang terdiri dari kumpulan-kumpulan orang yang bertujuan mensejahterakan para anggotanya, walaupun pada praktiknya juga melayani kepentingan umum. Keempat, ada yayasan.
adalah suatu badan usaha, tetapi bukan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Selanjutnya ada waralaba atau dalam bahasa Inggrisnya franchising. Pengertian atau ruang lingkup waralaba itu waralaba pada umumnya ialah suatu perjanjian dan persetujuan antar referensir dan pedagang eceran atau pedagang besar, menyatakan bahwa yang tersebut pertama memberikan kepada yang tersebut terakhir suatu hak untuk memperdagangkan produk dengan syarat yang telah disetujui oleh uh, kedua kedua pihak. Ada 3 tipe dasar waralaba. Pertama, waralaba nama dagang, waralaba distributor produk, dan waralaba murni. Di sini ada kelebihan dan kekurangan dalam memberi waralaba menurut Zimmer dan Scarborough 2008. Pertama, ada kelebihan, yaitu kelebihannya dukungan dan pelatihan manajemen, daya tarik merek, standarisasi kualitas barang dan jasa, program periklanan nasional, bantuan keuangan, produk dan format bisnis yang sudah terbukti, pemusatan daya beli, pemilihan tempat dan proteksi teritorial. Pemilik sukses akan lebih besar. Sedangkan kekurangannya ialah iuran waralaba dan royalti terus-menerus sepenuhnya mengikuti operasi standar, sebatas dalam pembelian, lini produk terbatas, syarat kontrak dan pembaruannya, program pelatihannya tidak memuaskan, kejenuhan pasar, kurangnya kebebasan. Contoh usaha franchise waralaba yaitu ada franchise di bidang makanan, franchise di bidang retail mini outlet, franchise di bidang telematika dan informasi, dan 4 ada franchise di bidang pendidikan. Selanjutnya ada strategi pemasaran dan manajemen organisasi bisnis, di mana strategi pemasaran e-commerce dan kiat pemasaran usaha baru. Pertama, strategi pemasaran, perencanaan pemasaran, ada jenis perencanaan pemasaran. Kemudian buat tujuan perencanaan pemasaran. Ketiga, langkah-langkah produk dalam perencanaan pemasaran. Keempat, perencanaan pemasaran dan keunggulan bersaing. Kelima, sistem pemasaran modern. B. E-commerce pemasaran abad 21. Keunggulan dalam 3 manfaat utama menggunakan layanan online antara lain sebagai berikut. Pertama, lebih aksesnya lebih mudah, diberi kemudahan. Kedua, informasinya terkait informasi produk lebih gampang. Ketiga, ada rongan yang lebih sedikit. Hambatan meliputi rasa takut bahwa pelanggan tidak akan menggunakan situs dan masalah keamanan. Yang C, kiat pemasaran usaha baru. Pertama, ada survei pelanggan. Berdasarkan Suryana 2006, harus melakukan survei untuk mendapatkan informasi mengenai A. Peluang pasar, B. Tempat yang tepat, C. Banyaknya barang yang dibutuhkan, dan D. Strategi yang hendak dicapai. Kedua, ada kegiatan dalam pemasaran usaha baru, yaitu ada beberapa kegiatan dalam lingkup pemasaran baru, yakni sebagai berikut menurut Suryana. Ada A. Pembelian, ya di mana pembelian barang yang akan kita jual kembali. B. Penyimpanan, di mana barang simpanan sebaik-baiknya disimpan. Dan 3, ada sortir dan pengawasan. Keempat, ada penjualan, yang mana kita menyajikan barang untuk membuat tertarik konsumen. Kemudian ada manajemen organisasi, bisnis dan manajemen sumber daya manusia, di mana ada manajemen organisasi bisnis itu yaitu struktur organisasinya. Elemen kunci yang perlu diperhatikan ialah spesialis pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, dan rentang kendali
atau sentralisasi dan desentralisasi serta formalisasi. Kedua ada model desain struktur organisasi yaitu model mekanistik dan model organik. Ketiga ada desain struktur organisasi sederhana. Keempat desain struktur model modern, birokrasi dan struktur matriks. Yang B, manajemen sumber daya manusia adalah fungsi yang berhubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang-orang dan manusia di sini merupakan faktor utama dan mendominasi di dalam manajemen. Peran dan fungsi SDM sumber daya manusia adalah melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Kedua, pengembangan dan evaluasi karyawan. Tiga, memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai. 8 yaitu materi 8 perencanaan bisnis. Di dalam perencanaan bisnis yaitu ada rangka-rangka yang untuk dalam merancang sebuah bisnis, yaitu ada penyusunan rencana bisnis dan pengelolaan arus kas. Di mana tujuan perencanaan bisnis menurut Bukhari Alma 2001 menyatakan bahwa Anda sebagai pemilik dan pemegang inisiatif dalam membuka usaha. Kedua, mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan yang lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Ketiga, rencana bisnis yang juga mengundang orang tertentu yang berpotensi atau memiliki keahlian tertentu. Keempat, rencana bisnis juga berguna untuk melakukan merger dan akuisisi. Kelima, rencana bisnis bertujuan menjamin adanya fokus dari berbagai personil perusahaan. Yang B, fungsi rencana bisnis menurut Ismail 2007 yaitu fungsi rencana bisnis adalah memberikan panduan operasional operasi perusahaan dengan membuat rencana yang akan datang, kemudian menarik pemberi pinjaman atau investor. Ketiga, mencerminkan yaitu cerminan dan pembuatnya dinilai dari keseriusan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada studi kelayakan usaha, di mana studi kelayakan usaha ini pada prinsipnya digunakan antara lain pertama merintis usaha baru, kedua mengembangkan usaha yang sudah ada, ketiga memilih jenis usaha yang sudah pasti menguntungkan. D, ada analisis kelayakan usaha, yaitu aspek penilaiannya adalah satu, analisis aspek pemasaran, di mana harus dilakukan penelitian pemasaran dengan menggunakan sistem informasi pemasarannya. Kedua, ada analisis aspek produksi atau operasi, memenuhi unsur lokasi, volume, mesin, bahan baku, tenaga kerja, tata letak. Dan ketiga, ada analisis aspek manajemen, memenuhi unsur kepemilikan, organisasi, tim manajemen, dan karyawan. Sedangkan nomor 4 ada analisis aspek keuangan, yaitu meliputi komponen kebutuhan dana, sumber dana, proyeksi neraca, laba rugi, dan arus kas. Ada pengelolaan arus kas, yaitu pertama aliran kas. Aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam sebuah perusahaan adalah aliran keluar serta beberapa saldo setiap periodenya, yaitu memiliki fungsi likuiditas dan fungsi anti-inflasi. Yang ketiga adalah capital growth. Selanjutnya menyiapkan anggaran kas. Ada 5 dasar dalam menyusun anggaran kas, yaitu menentukan saldo kas minimum yang memadai. Kedua, memperkirakan penjualan. Ketiga, memperkirakan penerimaan kas. Keempat, memperkirakan pengeluaran kas. Sedangkan kelima, menentukan saldo kas akhir bulan. Kemudian yang C ada kiat-kiat manajemen arus kas, ya di mana pertama kolaborasi, yaitu membangun kolaborasi tidak hanya terhenti pada pemadaman di antara para pihak tersebut,
merupakan bantuan yang tak ternilai harganya bagi organisasi, terutama bagi arus kas. Kedua, fleksibilitas, yaitu kemampuan dan mekanisme yang dibangun dalam mengantisipasi perubahan. Tiga, ada informasi dan pengetahuan. Keempat, kepekaan dalam perencanaan organisasi wajib mendasarkan proses perencanaan dan penganggarannya kepada komunitas atau kontinen. Ya, selesai. Sekian presentasi dari saya, penjelasan sekitar mengenai itu apa itu kewirausahaan, kemudian juga tentang tadi ada usaha mikro dan menengah, kemudian uh, penjelasan sedikit tentang strategi membangun keunggulan kompetitif, kemudian ada merintis usaha baru, bentuk kepemilikan bisnis, waralaba, strategi pemasaran dan manajemen operasional, dan kemudian terakhir adalah perencanaan bisnis. Sekian presentasi dari saya yang saya bisa jelaskan, kurang lebih saya jika ada salah saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya.